Besar politik di balik kasus ijazahnya, kini para relawannya lebih gamblang dengan menyebut ciri tokoh politik besar yang menyokong Roy Suryo CS berbaju biru. Lalu apa motif bergesernya kasus hukum ijazah menjadi drama politik? Kita bahas bersama analis politik Carta Politika, ada Yunarto Wijaya melalui sambungan Zoom, dan dua narasumber saya yang sudah ada di studio, ada Sekjen TPU Azamkan dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bung Silvester Matutina. Bapak-bapak, selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Siap, saya ingin ke Bung Silvester dulu. Pak Jokowi bilang ada agenda besar politik, tokohnya sudah diketahui publik. Bung Ade Darmawan bilang, clue-nya baju biru. Siapa tokohnya? Kalau kita melihat, memang saya juga dari awal-awal bicara seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Dan ini memang kita lihat bukan hanya di situ isu pemaksulan, isu ijazah palsu, bahkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi atau ad hominem itu selalu dilakukan. Pak Jokowi PKI lah, Gibran fufu-fafa lah, Gibran plonga-plongo lah, nggak mau dipimpin oleh monyet lah. Ini kan udah terjadi nih. Memang untuk menghancurkan karakter. Dan semuanya ini pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah pilpres tentunya. Kalah pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Clue biru ini artinya partai politik? Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan tapi Anda berani menyebutkan, Bung Silvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? Saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan. Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Bung Silvester. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi kan dibilang bahwa clue-nya ini baju biru. Kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat yang warna biru ini kan bukan yang masuk ke dalam yang kalah pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Silvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua, kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Silvester mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat, apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik. Ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi,
menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya. Apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh. Dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun, walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks tuduhan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Sylvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya, katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Baik, saya ingin ke Bung Azam. Bung Azam, tadi kan disebutkan bahwa ada partai politik berwarna biru yang membackingi tim Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau kita ada gium ya, Duralek, Setlek. Gium ini menegaskan bahwa proses sekarang ini bukan politik, yaitu penegakan hukum tanpa ada pandang bulu, tanpa ada spesial lah, dikhususkan lah, diistimewakan lah, itu dulu. Yang terjadi itu. Nah kalau narasi apa yang tadi disampaikan, sebenarnya narasi itu muncul dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ada agenda besar. Nah, bahasa seorang mantan presiden tentu ditangkap lah sama publik ya, mau tokoh, mau profesional ya, mau urusan akademisi, pasti ada apa ini kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dalam konteks ini sederhana kok. Artinya jangan menabur sebuah narasi politik yang seolah-olah Bapak Presiden mantan ke-7 ini mengatakan bahwa ada agenda. Tunjuk aja lah langsung. Itu maksud saya. Nah kalau kita bicara berbaju biru ada di pendukung beliau semua. Artinya Anda ingin mendorong bahwa Pak Jokowi sebut aja siapa tokohnya? Mudah, sederhana. Beliau ini mantan presiden. Berarti masih melekat ya. Artinya melekat yang dimaksud itu orang-orang dia di BIN, di BAIS dan semua itu tahulah kira-kira. Kan tinggal tunjuk aja. Saya merasa agenda ini besar, ini terus terang aja. Saya, kira-kira begitu. Saya ini sekarang ini dikepung oleh sebuah kekuasaan politik, namanya ini. Gitu lah. Jadi kita akan, mudah. Gitu baik, kita akan lanjutkan lagi dialog terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kami lanjutkan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, dialog yang sedang kita lakukan. Saya ingin langsung ke Bung Sylvester. Tadi Bung Azam menantang Anda untuk kemudian menyebutkan secara langsung, Pak Jokowi jangan memberikan metafora. Siapa sebenarnya tokoh di balik tudingan ijazah palsu, Bung Sylvester? Jadi gini Bang, Bang Dipo, intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu. Ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Sylvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi aliran ada koruptor dana juga. Ada. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri.
Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Saya ingin langsung ke Bung Azam. Bung Azam, Ya. investigasi yang tim Anda lakukan, pengusutan yang Anda lakukan disebut didanai. Betul demikian? Itu salah, Bung Sylvester, jangan itu ucapan itu cabut. Tidak ada seorang pun yang mendanai ini. Kami masing-masing, tidak ada. Tolong cabut itu supaya nggak berkembang kemana-mana. Dan itu bias itu. Jadi sama sekali bergerak dari bukan cuma TPUA itu kan gabungan gitu. Ya. Artinya gabungan sejak tahun 2002. 2002 itu mulai dari penangkapan Gus Nur Bambang Tri yang diketuai oleh Bang Egy ya, sampai sidang tidak ada pembuktian, hanya fotokopi, tapi tetap dipidana, dan terus berlanjut sampai ada gugatan ke PN Pusat itu ya. Jadi sama sekali itu berjalan ya, saya sebut nama Allah ya karena saya Muslim, demi Allah demi Rasul tidak pernah ada yang namanya orang yang membiayai itu. Ya. Jadi tolong juga Bung Sylvester jangan membuat narasi yang berkembang kurang sehat lah. Artinya kalau Anda maknai ketika proses hukum sedang berjalan tetapi digeser ke ranah politik, arahnya kemana menurut Anda? Kita kan sudah jelas ini persoalan hukum. Yang menyeret politik ini siapa? Nah tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa ini ada agenda besar. Nah maksud saya nggak apa-apa. Artinya Pak Jokowi karena menurut feelingnya ada agenda besar karena ada ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tunjuk aja nggak apa-apa. Pasti ya, maksud saya rakyat akan mendukung kalau memang itu benar. Saya yakin. Saya minta tanggapan untuk Bang Azam, Anda diminta saya hargai itu. Mencabut statement. Enggak, kalau yang lainnya enggak. Kenapa? Sudah terbukti isu Indonesia gelap itu didanai dan ditahan, sudah ada. Ya, tapi... Jadi saya nggak boleh cabut. Tapi kalau untuk Bang Azam, oke lah. Ya, saya menghargai itu, Bang. Jadi jangan biarkan saya punya pengetahuan saya mengenai itu, ya kan? Itu juga nggak bisa saya bilang nggak ada yang mendanai. Ada isu-isu ini, Bang. Tapi kalau Bang Azam bilang nggak, saya hargai itu. Ya kan? Tapi kalau yang saya bilang tadi, Abang, sudah jelas-jelas Pak Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa kalau Indonesia gelap itu dibiayai oleh koruptor yang dalam hal ini koruptor sawit itu. Dan aliran dananya ada. Beda nih. Tapi kan kalau berbeda, kembali ke berbeda dengan ini, TPUA itu. Gini. Beda. Baik, saya silakan Mas Soto. Iya, begini, jangan salah paham dulu ya Bang Silver. Saya termasuk orang yang mengkritisi Jokowi ketika Mas Gibran maju. Saya tetap kritis sampai sekarang, tapi saya tidak terlalu nyaman sebetulnya dengan isu ijazah palsu. Tapi silakan teman-teman yang mengkritisi dari cara lain. Yang saya kritisi dari Bang Sylvester dalam konteks merespon kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Sylvester sudah sebutkan sendiri, ad hominem. Bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Sylvester terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Sylvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya. Untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Sylvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya ketika kemudian tapi Pak Jokowi gini Mas Soto. Reuni. Tapi Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini di balik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya.
Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nih, Mbak. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Itu saya pikir masukan buat teman-teman relawan Jokowi. Saya ingin ke Bung Silvester lagi. Bung, ini kan artinya proses hukum sedang berjalan, tapi digeser dalam tanda kutip ke ranah politik. Apakah ini membuktikan ataupun menjadi sinyal Pak Jokowi juga agak takut nih, karena Bung Roy dan koleganya punya hal-hal baru mungkin tiap minggu bahkan? Pak Jokowi dan kami semua tidak takut 1% pun. Ya, dan Pak Jokowi happy-happy aja. Saya hanya mau highlight sedikit bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sangat baik. Ya, kita lihat waktu Demokrat dibegal waktu itu, Pak AHY dipanggil oleh Pak Jokowi dan akhirnya Mas AHY pun dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Terus mengenai ad hominem, Bang, Abang harus tahu bahwa makian terhadap Pak Jokowi oleh para purnawirawan dan penuduh ijazah palsu ini udah sangat keterlaluan gitu loh. Ya, jadi kembali lagi jangan menuduh orang, tapi yang sebelah ini memaki-maki Pak Jokowi, adili Jokowi sampai bilang PKI nggak mau dipimpin oleh monyet. Itu kan ad hominem gitu. Jadi jangan menuduh kami, tapi kami ini hanya membalas gitu loh. Daripada tuduhan-tuduhan ini. Jadi jangan membela membabi buta juga, karena Anda termasuk bagian dari situ gitu. Baik, saya ingin ke Bung Azam dulu, karena sebenarnya yang dituduh adalah TPUA dan Roy Suryo CS, tapi Bung Silvester juga merasa tertuduh. Tanggapan Anda? Enggak, saya pikir makanya kalau ini masalah ijazah biarlah hukum yang berjalan, itu clear. Jadi nggak usah ditarik kemana-mana terlalu jauh gitu loh maksud saya. Nah, kalau termasuk ranah politik ya? Iya, ke ranah politik gitu loh. Apalagi tadi Bung Sir juga mengatakan bahwa ya pembegalan Demokrat itu coba ketua KSP siapa waktu itu? Jenderal Muldoko. Itu yang ingin. Jenderal Muldoko sekarang ada di mana? Tapi itu pribadinya Pak Mulma, Bang. Tetap. Saya tahu persis. Bukan. Saya sudah menanyakan Pak Muldoko. Bukan. Saya tanya Pak Muldoko, Anda di order Pak Jokowi tidak? Pernah nggak Pak Muldoko dipanggil oleh Pak Jokowi? Dan Pak AHY dipanggil Pak Jokowi di Istana Bogor. Makanya AHY dikasih menteri oleh Pak Jokowi. Silakan Bung Azam. Jangan kita kembali ke isu ijazah ya. Pak Muldoko sudah melakukan itu. Tapi kan ada pembiaran. Baik. Nah, itu di zaman siapa? Saya mau tanya. Saya minta. Ini penting juga. Saya minta tanggapan Mas Toto. Silakan Mas. Bung Dipo. Siap. Ini isinya udah berbeda, makanya jadi kemana-mana. Betul. Bung Silvester, masukan saya tadi itu simple. Ad hominem itu bukan dalam konteks Anda tidak boleh membalas sebuah isu. Poin saya adalah ketika ada sebuah isu yang Anda bisa kemudian counter secara hukum, counter secara politik dengan objektif dan bijaksana, tapi Anda generalisasi kemudian misal, oke, yang bicara pemakzulan Anda yang kalah pilpres. Yang kalah pilpres banyak. Dan tidak semua berpolitik. Yang kalah pilpres sedang bekerja, meneruskan kemudian pekerjaannya dan mungkin mengkritisi dengan nalarnya. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai isu ijazah palsu, lalu dikaitkan dengan partai politik warna biru, mantan petinggi negeri. Poin saya adalah Anda kok seakan-akan mungkin karena rasa cinta yang luar biasa pada Jokowi untuk membela, tapi kemudian bersikap melebihi bahkan Pak Prabowo sendiri yang sangat menghormati seluruh mantan petinggi negeri dan bahkan menghormati siapapun yang kalah pilpres. Itu poin saya. Oke, baik. Terima kasih. Bang Silvester. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bung Azam, terima kasih Bung Silvester. Kita berharap bahwa proses hukum terus berjalan ya, dan kita hargai itu. Harapan kita jangan dicampur aduk. Benar kata Mas. Itu poinnya. Intinya ucapan saya ini selaras dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu aja. Kalau enggak mereka pasti protes lah. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua.